bengkak, ini kecil, makanya di sini kita kasih alur seperti ini, kita gores-gores seperti ini supaya apa, dia mau bengkak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai ya, untuk video kali ini saya mau program jenis bahan bonsai yang saya program di lahan ground ya. Jadi untuk kondisinya seperti ini ya. Ini di sini gak ada turun hujan sama sekali. Jadi beberapa hari ini ya, mungkin sekitar 1 minggu lebih nggak turun hujan, jadi kondisinya agak kering seperti ini. Tapi tetap kita siram ya, supaya apa, nggak sampai kering ya. Oke, kita coba cek bahan bonsai apa yang mau saya program untuk hari ini. Jadi tonton terus Jaya Bonsai. Seperti ini sobat bonsai ya. Jadi ini adalah beberapa koleksi milik saya yang saya liarkan di sini ya. Jadi ini di belakang rumah seperti ini ya. Ya kebanyakan sancang ya, sancang, terus ada busuk bulu. Nah, di sini juga ada bougainville ya, varigata seperti ini. Nah, terus serut ya. Nah, serut masih saya lihatkan. Jadi ini telat penyiraman sobat bonsai, jadinya dia daunnya kuning-kuning seperti ini, tapi ini sudah saya siram ya, sudah mulai tumbuh seperti ini. Nah, ini ya. Oke, nah, sancang kita program. Jadi saya kasih gedebok pisang supaya dia tetap dingin ya. Nah, karena apa, cuacanya cukup ekstrim, jadi kalau kita siram tiap hari ya, nah jadi kayaknya airnya harus ekstra ya. Jadi di sini saya siasati dengan kita kasih gedebok pisang seperti ini ya, supaya dia tetap bisa tumbuh subur ya. Oke, kita coba cek bahan bonsai yang saya program di sini. Oke sobat bonsai ya, jadi di sini beberapa koleksi yang sudah mulai ada pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhannya sudah cukup lumayan bagus ya. Nah, ini programan saya dari jenis tanaman sancang. Saya program dulu dari ukuran kecil ya, segini ya. Ya, nggak kebayangkan dari ukuran segini sampai segini ya, itu kira-kira berapa tahun ya. Ini sudah hampir 3,5 tahun baru segini ya. Karena apa, kita pelintir-pelintir seperti ini ya. Dan di sini kenapa saya kasih goresan luka seperti ini ya, karena batangnya yang ini kecil ya timbang yang ini. Jadi yang ini bengkak, ini kecil, makanya di sini kita kasih alur seperti ini, kita gores-gores seperti ini supaya apa, dia mau bengkak ya. Oke, jadi kalau seperti ini kita biarkan. Nah, mungkin yang kita buang kayak seperti ini, yang enggak kita pakai baru kita buang. Kalau di sini tetap kita biarkan supaya apa, yang ini cepat pulih untuk kambiumnya. Oke, kita coba untuk rapikan. Karena apa, di sini banyak beberapa cabang yang harus kita arahkan supaya kedepannya kita bisa mempunyai alur atau gerakan yang bagus ya. Karena apa, di sini dengan batang yang seperti ini, jadi untuk cabangnya kita juga harus mempunyai gerakan yang bagus ya. Oke, untuk cabang-cabang seperti ini cukup enak ya. Jadi cabang-cabang ukuran segini itu lebih lentur dibanding dia yang sudah besar ya. Nah, kayak ini seperti ini sudah nggak bisa ditekuk ya, karena sudah kebesaran. Jadi kalau kita memang program sejak dini, kita coba untuk arahkan supaya kita bisa mempunyai atau bisa bikin gerakan yang lebih bagus ya. Oke sobat bonsai ya, di sini kita seleksi untuk tunas-tunas yang mungkin nggak kita pakai ya. Nah seperti ini nggak kita pakai, jadi saya buang ya, buang
Ini sudah saya kasih pupuk juga ya. Nah, saya kasih pupuk dulu, sudah pernah press akar di sini ya. Nah, ini udah tumbuh seperti ini untuk akar-akar kecil ya. Tinggal kita kepres akar-akar yang lain. Jadi karena ini masih proses penyuburan, jadi tetap saya biarkan ya. Nah, oke, di sini untuk tunas-tunas kecil yang nggak kepake kita buang saja ya. Nah, kita arahkan yang kita pakai ya. Nah, supaya apa, nanti pertumbuhannya dia ini bisa bagus ya. Jadi di sini karena ini kita tonjolkan dari batang ya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk batang ini kita tonjolkan, jadi di sini harus bersih ya. Kita bikin mahkota di sini, kita jadikan dia ini rebah, turun ke sini ya. Oke, sini kita bersihkan dulu, nanti kita akan latih supaya terlihat ya untuk karakter batangnya seperti apa dan pengarahan cabangnya seperti apa. Oke sahabat saya, dan di sini sudah saya kawati semua untuk cabang-cabang ya, yang sudah saya kawati ya, cabang-cabang yang perlu saya arahkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalau kita mempunyai alur gerak batang seperti ini, jadi yang mana di sini untuk bahan ini kan yang harus kita tonjolkan itu adalah batang ya. Nah, di samping batang untuk bagian atasnya kita juga harus bikin sesimpel mungkin, semenarik mungkin ya, istilahnya sebagus mungkin, tapi juga harus sesuai dengan apa yang namanya tahapan ya. Oke, di sini untuk calon mahkota ini ya, ini terusan calon mahkota. Nah, ini untuk cabang ya, cabang. Terus di sini nanti kita bikin back ya. Ini sama kita bikin di sini juga, tapi karena ini masih program sobat saya, jadi di sini istilahnya nanti bisa sewaktu-waktu berubah ya. Bisa jadi nanti ini kita buang semua, 1, 2 ini kita buang, kita pakai yang ini juga bisa ya. Yang jelas nanti kedepannya kita program ulang ya. Tapi yang daripada nanti kita salah potong, kita kasih dulu di sini. Nanti kalau memang perlu pembenahan ya kita rapikan lagi ya. Untuk bagian atas ini kita bikin ini kan cabang ya, cabang. Nah, ini anak cabang sudah bisa kita arahkan ya. Nah, seperti ini kita arahkan sederhana saja sahabat saya untuk liukannya. Karena apa, di sini dia sudah meliu-liu ya, jadi di sini kita bikin liukannya sederhana. Yang penting dia tetap mempunyai gerakan ya. Tetap ini paling bawah, semakin ke sana ya, semakin ke dalam dia semakin ke atas ya. Nah, karena apa, nanti di sini kita bikin suatu kanopi atau mahkota di sini ya, kecil. Terus di sini mahkota utama ya. Oke, nah ini kita pecah juga.
untuk arahannya ya, supaya nantinya terbentuk sebuah percabangan ya. Kita bikin zigzag ya, jadi yang mana untuk cabang yang atas ini tidak menutupi cabang yang bagian bawah, supaya matahari bisa masuk, jadi untuk pohon ini bisa tetap tumbuh subur. Oke, ini masih proses pembesaran, jadi kita bikin sederhana saja ya. Yang pasti sini untuk cabang-cabang seperti ini jelas kita pakai ya. Nah, untuk hasilnya sobat bonsai ya, jadi seperti ini. Nah, kita coba perlihatkan lebih dekat, lebih detail untuk perpecahan cabangnya ya. Jadi di sini untuk cabang-cabang yang kita pakai ya sudah kita siapkan ya. Nah, seperti ini sudah kita persiapkan untuk cabang-cabang, dan nanti kita tunggu dia untuk cabang-cabang seperti ini sebesar ini ya. Nah, sebesar ini baru kita press, karena di sini kita bikin dia ini kecil ya, jadi ukuran bukan ekstra, bukan besar ya, jadi kita bikin bonsai kecil atau mami ya. Nah, ini untuk tingginya sekitar 30 ya, tinggi dari pohon ini nanti sekitar 30 kalau kita jadikan sebuah bonsai ya. Jadi untuk tinggi kita nggak usah tinggi-tinggi. Nah, dengan ukuran segini, jadi kalau kita bikin tinggi kayaknya kurang enak, jadi kita segini sudah kita press terus. Nanti kalau dia untuk ukuran cabang ini ya, cabang ini sudah sesuai ya. Tetap nanti di sini untuk kawat wajib kita kontrol ya. Nanti biasanya sekitar nggak sampai 1 bulan kawat-kawat ini harus kita cek ya, paling enggak sekitar 3 minggu. Nah, sudah bisa kita cek. Nanti mungkin ada beberapa kawat yang sudah bisa kita lepas ya, terus bisa kita cutting ya, untuk cabang-cabang yang perlu kita cutting ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk gerakannya nanti di sini mahkota di sini ya, dia turun ke sini, merebah ke sini. Yang jelas nanti enggak terlalu besar untuk bagian kanopinya di sini, cukup kecil di sini ya, sama di sini ya. Jadi untuk ukurannya enggak terlalu besar ya. Oke, seperti ini untuk program hari ini ya dari saya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sobat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sobat bonsai, terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.